Nah, sedangkan piringan terbang berapa kecepatannya? Itu maksud saya, membandingkan kecepatan yang luar yang tidak bisa dibayangkan, khayaliyah. Jadi khayali, luar biasa. Khasatan anna sur'ata hadhil atbaq khayaliyah. Kecepatannya ini khayaliyah, artinya di luar kemampuan kita menalar. Pus, masa kayak apa sih, kayak kecepatan cahaya gitu. Tafuqu sur'ata ayyi markabatin ikhtara'aha al-insan, melebihi kecepatan kendaraan apapun yang dicipta oleh manusia. Pesawat saja sampai sekarang yang pesawat penumpang sipil paling cepat itu terakhir itu Concorde, perusahaan gabungan Inggris, Perancis dan Jerman, dengan kecepatan 3000 km per jam. Jadi dari London ke New York itu hanya ditempuh, yang tadinya 12 jam ditempuh hanya sekitar 4 jam. Tetapi setiap penumpangnya harus periksa jantung dulu. Kalau nggak kuat ya bisa mati, kecepatan begitu cepat. Jadi belum ada yang lebih dari itu. Nah, itu pun sekarang grounded karena menimbulkan suara yang sangat peka sekali, menyebabkan Singapura juga menolak, tidak mau menerima pesawat Concorde itu. Soalnya pada pecah kacanya, rumah orang pada rusak semuanya karena saking getaran suaranya begitu. Nah, sedangkan piringan terbang berapa kecepatannya? Itu maksud saya, membandingkan kecepatan yang luar yang tidak bisa dibayangkan, khayaliyah. Jadi khayali, luar biasa. Nomor 3 kesimpulannya, akadu ajzimu, hampir saja aku bisa memutuskan, memastikan, bi anna hadhil makhluqat, bahwa makhluk-makhluk ini semuanya hiya min alamil jin. Nah, yalah kesimpulan dia, jadi itu makhluk jin, bukan makhluk manusia, adalah jin. Sekarang ketangguhan itu halogen, permainan apa namanya, cahaya melalui satelit. Mau bikin gambar kereta bisa, gambar Pak Rahmat juga bisa, gambar Yesus juga bisa, gambar Imam Mahdi juga bisa, Dajjal bisa, malaikat. Ya, dan itu tidak perlu dipentokkan ke dinding, tidak, jadi kelihatan. Itu Jepang udah menemukan ilmu itu. Dan ternyata kayak ada bola di sini, kayak bola muter-muter, padahal itu udara. Nah, begitu ditangkap ya tinggal set, bayangkan dari sana ke sana dalam sekejap, dari ujung barat ke ujung timur hanya sekejap. Yang cahaya sih, pus, ya iya. Lalu begitu bayangkan, wes. Nah itu, ya itulah kira-kira. Itu seperti itu. Ini masih kita belum kesimpulkan. Ya ini kesimpulannya begitu. Kalau saya mah belum menyimpulkan dah. Min alamil jin alladhi yaskunu ardana hadhihi, dari alam jin yang tinggal di bumi kita ini. Walladzina tahaddatsna anhum fi masabaqa, dan orang-orang yang telah kita bicarakan pada waktu yang lalu.
wa bayyana ma ladaihim min qudurat, dan telah kami jelaskan kemampuan-kemampuan apa yang mereka miliki, ma ladaihim min qudurat, kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, wa imkanatin, dan potensi-potensi yang mereka miliki, tafuku qudratal bashar, yang melebihi kemampuan manusia. Walaqad atau sur'atan tafuqu sur'atat saut wad-daw, dan mereka bisa bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan suara dan cahaya. Kama utu al-qudrata ala tashakkul, dan juga mereka diberi kemampuan untuk berpindah-pindah bentuk. Nanti kayak ular, kayak macan, kayak naga, kayak singa. Nanti pesawatnya panjang, lebar, lonjong, bulat, dan sebagainya. Wahum yastati'una an yatamatsalu lil insan fi suwarin wa askadin mukhtalifah. Jin itu mampu untuk menampilkan dirinya kepada manusia, ngaton, jenis, fi suratin wa askadin, dalam bentuk dan rupa yang bermacam-macam. Iya. Tetapi biasanya kalau makhluk jin itu katanya itu lebih banyak menjiniskan dirinya dalam bentuk-bentuk binatang, dan binatangnya binatang buas, dan binatang buasnya biasanya berwarna hitam. Kalau macan ya macan hitam, kalau ular ya ular hitam, gitu. Karena warna hitam itu di alam jin itu warna bias. Dalam teknologi kita merekam video sekarang, itu latar belakang yang paling mudah dibiaskan itu atau diblurkan itu adalah warnanya hijau. Warna hijau itu bisa dimasukin kita dengan gambar apa di belakang kita. Saya baca sajak, ini hijau, itu artinya bisa di latar belakangnya diisi apa namanya. Kalau kita bicara bunga, nanti berbunganya. Wahai kekasih yang cantik jelita, ketawa pernah lagi sengar-sengir gitu. Ya, jadi di alam kita, di dalam di teknologi perkameraan itu adalah warna hijau ya. Kalau di alam jin warnanya hitam. Jadi dengan hitam itu mereka bisa berbentuk apa aja, bisa dimuaskan apa saja gitu. Itu. Terus lagi mumpung ingat saya, beberapa hadis Nabi sendiri juga mengatakan bahwa jin manusia itu tumpang tindih di sini, bareng-bareng lah berain urip. Sehingga kata hadis gitu, ya mudah-mudahan bener hadisnya ya. Jadi air tergenang, jangan pernah kamu kencing di air tergenang, balong. Tempat di pesantren biasa tempat wudhu gitu, tempat mandi pakai balong kan, jangan pernah kencing di situ, karena air tergenang itu gantian. Kalau siang untuk manusia, kalau malam untuk jin. Kemudian juga
lubang yuyu, lubang kepiting di sawah-sawah tuh, itu juga menjadi tempat-tempat tinggal mereka gitu. Nah, jadi ceritanya paman saya sendiri namanya Mang Farihin, adik bapak lain ibu, anak bungsu terkecil tapi lain ibu. Kalau bapak saya dengan 4 saudara, ibunya lain, meninggal, bapaknya kawin lagi. Nah, anak yang bungsu namanya Farihin, itu menjadi santrinya Ki Mas Tuki yang pertama. Suatu sore dia itu mungkin fasilitas WC tidak seperti sekarang, ya masih kemana, ke sungai gitu jauh. Dari depannya kencing sudah mulek kali, udah sekali. Akhirnya di satu kebun dia kencing, dimasukkan ke lubang yuyu itu kepiting darat lah. Ya, bahasa Indonesia apa yuyu tuh? Kepiting mah laut. Yuyu aja, yuyu lah. Bentuknya sama seperti kepiting, tapi ya kalau kepiting laut, kalau darat namanya yuyu. Kalau kecil namanya emped. Begitu kencing itu pahanya kayak ketusuk jarum, cus, bengkak kayak udun, bisul, 20 tahun nggak bisa jalan, terlentang tinggal tulang saja, sampai bolong dari paha nih sampai ke pupu paha sampai ke bokong nih petembus. 20 tahun. Begitu bapaknya meninggal, Ki Ibrahim meninggal, dia sembuh. Ya cacat pakai tongkat jalannya. Bayangkan. Ya, makanya hati-hati. Ya, ajarok ngujui leng yuyu ya. Nyon. Ya itulah. Jadi makanya tata keramanya kencing juga ada dalam ini. Kencing tuh kalau bisa di pasir, Pak, jelep, nggak muncrat. Nah, kalau yang keras jangan mentok, tapi ditengas gitu, supaya nanti kalau mentok itu kan bisa muncul mana-mana. Betul nggak? Jadi kalau kencing di tembok yang dilempengin, nanti akhirnya muncrat, tapi ditengasin gitu, cus ke sana. Ada caranya. Kalau orang laki-laki suwe tuntas di perut, gitu. Kalau perempuan dipejet gitu. Wes udah gitu aja.